Langit di atas tanah Syam tampak bersih dan berkilau. Angin lembut berhembus dari utara, membawa aroma dari pepohonan zaitun dan padang hijau yang terbentang luas. Di tengah dataran tinggi itu berdiri sebuah istana megah dari batu putih yang memantulkan cahaya matahari, dihiasi menara-menara tinggi dan taman-taman yang indah. Disitulah bersemayam seorang raja Arab yang terkenal di antara bangsa-bangsa saat itu, Harits bin Abi Syamir, penguasa negeri Ghassan. Ia adalah raja yang gagah, berani, dan dihormati. Di bawah kekuasaannya, suku-suku Arab di wilayah Syam tunduk, dan ia menjalin hubungan erat dengan Kaisar Romawi Timur, Heraklius. Bangsa Ghassan adalah bangsa yang berperadaban, mengenal seni, mengenal tata pemerintahan, dan memelihara hubungan diplomatik dengan dunia luar. Namun, meskipun demikian, di dalam hati Harits ada sesuatu yang selalu membuatnya gelisah. Ia mendengar kabar bahwa di Jazirah Arab telah muncul seorang lelaki dari keturunan Quraisy yang mengaku diutus oleh Allah untuk membawa agama yang baru, agama yang mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang satu dan meninggalkan segala bentuk penyembahan berhala. Kabar itu pertama kali sampai kepadanya dari para pedagang yang datang dari Yatsrib, kota yang kini disebut Madinah. Mereka mengatakan bahwa lelaki itu bernama Muhammad bin Abdullah, seorang yang dikenal jujur di masa mudanya dan kini diikuti oleh banyak orang. Bahkan dikatakan bahwa banyak kabilah telah memeluk agamanya dan tunduk kepada ajarannya. Di antara para pengikutnya ada orang-orang yang dulunya musuh, tetapi kini menjadi saudara karena ajaran barunya menghapus permusuhan dan menggantinya dengan keadilan. Harits mendengarkan semua kabar itu dengan hati yang bercampur antara ingin tahu dan waspada. Ia tahu bahwa kekuatan politik baru sedang tumbuh di Jazirah, dan sebagai seorang raja yang cerdas, ia tidak boleh mengabaikannya. Namun ia juga tidak menyangka bahwa suatu hari akan datang seorang utusan langsung dari orang yang disebut-sebut sebagai nabi itu. Pagi itu, ketika matahari baru saja naik, seorang utusan datang ke istana Ghassan. Ia adalah seorang lelaki yang tampan, berwajah tenang, matanya tajam namun lembut, dan tutur katanya penuh sopan santun. Namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ia datang dari Madinah, membawa surat dari Muhammad bin Abdullah kepada Raja Harits bin Abi Syamir. Ia berjalan memasuki gerbang istana dengan langkah mantap, sementara para pengawal memandangnya dengan rasa ingin tahu. "Siapa engkau, wahai lelaki dari selatan?" tanya kepala pengawal yang berjanggut tebal sambil memandang Dihyah dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Aku datang sebagai utusan dari seorang yang diutus oleh Tuhan semesta alam," jawab Dihyah dengan suara tenang. "Aku membawa surat untuk rajamu, Harits bin Abi Syamir." Kepala pengawal menatapnya beberapa saat lalu berkata, "Tunggulah di sini, aku akan melaporkan kepada raja." Beberapa saat kemudian, Dihyah dibawa masuk ke ruang pertemuan kerajaan. Balairung itu megah, tiangnya tinggi, dindingnya dihiasi lukisan dan ukiran indah. Di ujung ruangan, di atas singgasana yang terbuat dari emas dan gading, duduk Raja Harits dengan jubah ungu dan mahkota kecil bertatahkan permata. Di sisi kanan dan kirinya berdiri para pembesar, para penasehat, dan beberapa pendeta istana. Harits menatap utusan itu dengan penuh wibawa. "Siapa engkau dan dari mana engkau datang?" tanyanya. "Aku adalah Dihyah bin Khalifah dari Madinah," jawab sang utusan. "Aku datang membawa surat dari Muhammad bin Abdullah kepada tuanku, Raja Ghassan." Harits memberi isyarat dengan tangannya agar Dihyah mendekat. Dengan kedua tangannya, Dihyah menyerahkan gulungan surat yang disegel dengan cap lilin merah. Raja memandangnya sebentar, lalu menyerahkan surat itu kepada juru tulisnya agar membacakan dengan lantang. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang," suara juru tulis menggema di seluruh balairung. "Dari Muhammad, utusan Allah, kepada Harits bin Abi Syamir. Salam bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ketahuilah bahwa aku mengajakmu untuk beriman kepada Allah
yang Maha Esa, tanpa sekutu baginya. Aku mengajakmu agar engkau masuk Islam dan selamat. Jika engkau berpaling, maka dosa rakyatmu akan ditanggung olehmu." Hening menyelimuti ruangan. Tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Semua mata tertuju kepada Raja Harits yang masih duduk tegak dengan wajah sulit terbaca. Akhirnya ia berkata, "Muhammad bin Abdullah, lelaki yang mengaku nabi dari Jazirah Arab itu, berani mengirim surat kepadaku dan mengajakku meninggalkan agama nenek moyangku." Dia menatap sang raja dengan tenang. "Wahai raja, Muhammad tidak mengajakmu meninggalkan kebaikan, tetapi mengajakmu kembali kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dan memberi kekuasaan kepadamu. Beliau tidak mengajak kepada kekuasaan dunia, tetapi kepada keesaan Allah dan jalan keselamatan." Harits berjalan turun dari singgasananya. Langkahnya berat dan penuh pertimbangan. Apakah dia mengira aku akan meninggalkan sekutuku, Kaisar Heraklius, untuk mengikuti agama yang belum dikenal oleh bangsa-bangsa besar? Dihyah menjawab, "Agama ini bukan milik bangsa tertentu, wahai raja. Ini adalah agama semua nabi sebelum beliau, agama Ibrahim, Musa, dan Isa. Muhammad datang bukan membawa ajaran baru, melainkan mengembalikan ajaran para nabi sebelumnya yang telah diselewengkan oleh manusia." Raja Harits menatap tajam, namun ada keraguan di matanya. "Aku telah mendengar bahwa orang-orang yang mengikutinya hidup dengan disiplin. Mereka tidak mabuk, mereka tidak menyembah berhala, mereka berbuat adil bahkan kepada musuh. Benarkah itu?" "Benar," kata Dihyah. "Mereka diajarkan untuk berbuat adil, menepati janji, dan memuliakan tamu. Mereka berperang hanya bila diserang, dan mereka tidak pernah menzalimi Harits berjalan ke arah jendela besar istana, memandang jauh ke padang yang hijau. Aku tidak tahu apakah ini kabar gembira atau ancaman. Aku tahu bahwa lelaki itu kini berpengaruh besar di Jazirah. Jika aku menolak, mungkin dia akan menganggapku musuh. Tetapi jika aku menerima, Heraklius mungkin akan memandangku sebagai pengkhianat." "Wahai raja," kata Dihyah dengan suara lembut namun tegas, "Nabi kami tidak datang untuk mencari musuh, tidak juga untuk merebut kekuasaan. Beliau datang untuk membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya. Engkau adalah raja yang besar, maka besar pula tanggung jawabmu di hadapan Allah atas rakyatmu. Jika engkau menerima kebenaran, maka engkau akan menjadi pemimpin yang diberkahi." Raja Harits terdiam lama. Suara burung-burung di taman istana terdengar samar dari kejauhan. Para penasihat menatapnya dengan cemas. Akhirnya, salah seorang di antara mereka berkata, "Tuanku, sebaiknya kita meminta pendapat dari Kaisar Heraklius. Ia adalah pemimpin tertinggi bangsa Romawi dan pelindung kita. Janganlah kita mengambil keputusan yang bisa membuatnya marah raja, mengangguk pelan." "Kau benar, aku harus mendengar pendapat Heraklius. Tetapi sebelum itu, aku ingin tahu lebih banyak tentang lelaki yang disebut Muhammad ini. Dihyah, katakan kepadaku, seperti apa dia? Bagaimana wajahnya, bagaimana ucapannya, dan bagaimana pengikutnya memperlakukannya?" Dihyah tersenyum kecil. "Wahai raja, aku telah melihat beliau dengan mataku sendiri. Wajahnya bercahaya, matanya teduh, kata-katanya jujur, dan tidak pernah ia berkata sesuatu kecuali kebenaran. Pengikutnya mencintainya lebih dari mereka mencintai diri sendiri. Mereka patuh tanpa dipaksa, karena mereka tahu bahwa beliau adalah utusan Allah." Raja Harits menatap Dihyah lama sekali, seolah ingin menemukan kebenaran di matanya. "Aku telah melihat banyak raja dan utusan," katanya pelan, "tetapi kata-katamu berbeda. Engkau berbicara bukan dengan kepentingan duniawi, tetapi dengan keyakinan." Dihyah menjawab, "Karena yang aku sampaikan bukan milikku, wahai raja.
Ini adalah amanah dari langit. Setelah pertemuan itu, Raja Harits memerintahkan agar Dihyah dihormati sebagai tamu dan diberi tempat tinggal di bagian istana yang khusus untuk utusan asing. Selama beberapa hari Dihyah tinggal di sana. Para pembesar datang bergantian untuk berbicara dengannya, menanyakan tentang ajaran Islam, tentang kehidupan di Madinah, dan tentang perang-perang yang telah terjadi antara kaum muslim dengan musuh-musuh mereka. Beberapa orang penasihat mulai terpesona dengan cerita tentang keadilan dan kesetaraan dalam ajaran Islam. Namun, sebagian lain khawatir bahwa menerima ajaran itu berarti menentang Romawi, yang selama ini menjadi pelindung kerajaan mereka. Setelah beberapa hari, Harits mengirim utusan khusus ke istana Kaisar Heraklius di Bizantium. Dalam suratnya, ia menuliskan tentang surat yang diterimanya dari Muhammad bin Abdullah dan meminta nasihat tentang bagaimana harus bersikap. Ketika surat itu sampai ke tangan Kaisar, Heraklius membaca dengan seksama. Ia telah menerima surat serupa dari Muhammad sendiri beberapa waktu sebelumnya dan bahkan sempat memikirkan dengan serius tentang kebenarannya. Namun, tekanan dari para pembesarnya membuat ia menunda keputusan. Beberapa hari kemudian, datanglah balasan dari Heraklius kepada Raja Harits. Dalam surat itu ia menulis bahwa ia telah mendengar tentang Muhammad dan bahwa mungkin orang itu memang nabi yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Arab. Namun, Heraklius juga memperingatkan Harits agar berhati-hati dan tidak tergesa-gesa, sebab menerima ajakan Muhammad bisa membuat Romawi curiga dan memutus hubungan diplomatik. Raja Harits membaca surat itu dengan wajah tegang. Ia tahu bahwa nasihat Kaisar bermakna peringatan halus agar ia tidak berpaling dari Romawi. Malam itu, ia berjalan sendirian di taman istana. Bintang-bintang bertaburan di langit. Ia teringat kata-kata Dihyah tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang kehidupan setelah mati, tentang tanggung jawab seorang pemimpin di hadapan Sang Pencipta. Apakah ini kebenaran yang selama ini kucari? Gumamnya dalam hati. Ataukah ini hanya ujian untuk melihat sejauh mana aku setia kepada dunia? Beberapa hari kemudian, ia memanggil Dihyah kembali ke Balairung. Utusan Muhammad, katanya dengan nada berat, aku telah membaca surat Rajaku Heraklius. Ia menyarankan agar aku berhati-hati. Aku tidak bisa mengambil keputusan besar tanpa restunya. Namun, aku tidak bisa memungkiri bahwa kata-kata dalam surat nabimu menyentuh hatiku. Dihyah menunduk hormat. Wahai Raja, kebenaran tidak menunggu restu siapapun. Ia datang dari Tuhan langsung kepada hati manusia. Engkau adalah Raja yang bijaksana. Engkau tahu mana yang fana dan mana yang abadi. Raja Harits menarik napas panjang. Aku tidak akan menolak surat ini. Aku akan menyimpannya sebagai penghormatan kepada utusanmu. Tapi aku juga tidak berani menyatakan sesuatu yang bisa membuat negeriku hancur karena murka Romawi. Dihyah berkata, semoga Allah membukakan hatimu, wahai Raja. Jika hari itu tiba, maka engkau akan menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh kekuasaan. Setelah itu, Dihyah berpamitan dan kembali ke Madinah untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad tentang tanggapan Raja Ghassan. Nabi mendengarkan dengan tenang, lalu berkata bahwa setiap hati memiliki waktunya sendiri untuk menerima petunjuk. Raja Harits tetap memerintah negerinya selama beberapa tahun setelah peristiwa itu. Namun dalam banyak malam sunyi, ia sering teringat kepada surat yang disimpannya di ruang pribadinya. Surat itu ia jaga baik-baik, bahkan kadang ia membacanya diam-diam. Di dalam hatinya masih ada rasa hormat dan rasa takut yang sulit dijelaskan setiap kali ia membaca nama Muhammad, utusan Allah. Ia tidak pernah mengumumkan keislamannya secara terbuka, tetapi banyak orang mengatakan bahwa sebelum wafat, ia sering berdoa sendirian dengan cara yang berbeda dari kebiasaan para pendetanya.
Mungkin di akhir hidupnya, hatinya telah menerima kebenaran yang dulu ia ragu-ragukan. Dan demikianlah kisah tentang Harits bin Abi Syamir, Raja Ghassan, dan surat Nabi Muhammad yang datang dari Madinah membawa cahaya bagi hati yang mau berpikir. Sebuah surat yang sederhana namun mampu mengguncang takhta seorang raja besar, karena di balik setiap kalimatnya ada kekuatan yang tidak bisa ditolak oleh hati manusia yang jujur. Malam di istana Ghassan itu begitu sunyi. Angin dingin berhembus dari pegunungan Lebanon, melewati taman zaitun yang mengelilingi istana batu putih milik Raja Harits bin Abi Syamir. Bulan tergantung di langit, memantulkan cahaya lembut di atas kolam marmer tempat para dayang biasa menimba air. Di salah satu balkon tinggi, Raja Harits berdiri sendirian. Jubah ungunya bergoyang pelan tertiup angin, dan matanya menatap jauh ke arah selatan, ke arah padang pasir yang membentang sampai ke tanah Hijaz. Sudah beberapa bulan berlalu sejak kedatangan Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, utusan dari Muhammad bin Abdullah. Surat yang dibawanya kini tersimpan di peti kayu, berhias ukiran halus di ruang pribadi raja. Tak ada hari berlalu tanpa Harits teringat akan isi surat itu. Setiap kali ia membaca kalimat, "Masuklah engkau ke dalam Islam, niscaya engkau akan selamat," hatinya bergetar aneh, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, pikiran tentang politik dan kekuasaan selalu datang membayangi. Ia tahu betul bagaimana rumitnya hubungan antara kerajaan Ghassan dan Romawi Timur. Ia tahu bahwa sekecil apapun gerakannya bisa dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap Kaisar Heraklius. Ia juga sadar bahwa sebagian besar rakyatnya masih berpegang pada tradisi lama dan tunduk kepada pengaruh pendeta-pendeta istana yang masih menjaga ajaran mereka dengan keras. Malam itu, ia memanggil penasihatnya yang paling dipercaya, seorang lelaki tua bernama Naufal Al-Ghassani. Naufal datang dengan jubah panjang berwarna putih, rambutnya sudah memutih seluruhnya, namun matanya masih tajam. Ia menunduk hormat di hadapan rajanya. "Wahai Naufal," kata Harits dengan suara berat, "sudah lama aku memendam sesuatu di dalam hatiku. Aku ingin berbicara denganmu tentang hal yang membuatku tidak bisa tidur setiap malam." "Perintahkanlah tuanku," jawab Naufal. "Aku akan mendengarkan." "Engkau tentu masih ingat utusan yang datang dari Madinah beberapa bulan lalu," kata Harits. "Dia membawa surat dari Muhammad bin Abdullah. Aku membaca surat itu berkali-kali. Aku bahkan menghafal isinya. Setiap kali aku membaca kalimatnya, aku merasa seolah bukan manusia biasa yang menulisnya. Kata-katanya singkat, namun menembus hati. Aku tidak tahu apakah ini pengaruh dari kebijaksanaannya, atau memang karena ada kekuatan yang lebih tinggi yang berbicara melalui dirinya." Naufal menunduk. "Aku ingat tuanku. Aku juga mendengar isi surat itu ketika juru tulis membacakannya di Balairung." "Menurutmu, wahai Naufal, apakah mungkin Muhammad benar-benar seorang nabi seperti yang dikatakannya?" tanya Harits sambil menatap tajam ke arah penasihat tuanya. Naufal menghela napas panjang. "Aku tidak tahu dengan pasti tuanku, namun aku telah mendengar dari para pendeta kami bahwa di dalam kitab-kitab lama memang disebutkan akan datang seorang nabi dari tanah Arab, dari keturunan Ismail. Ia akan membawa cahaya bagi bangsa-bangsa yang tersesat. Aku tidak tahu apakah Muhammad adalah orang itu, tetapi tanda-tandanya tampak sangat mirip." Harits terdiam. Ia menatap langit. "Jika benar demikian, maka betapa berat tanggung jawabku, wahai Naufal, sebab aku telah menerima surat darinya, namun belum menanggapinya dengan iman. Jika dia benar-benar nabi dan aku menolak seruannya, maka bukankah itu berarti aku menolak kebenaran yang datang dari Tuhan?" "Tuanku," kata Naufal dengan hati-hati,
Keputusan seperti itu tidak mudah. Engkau adalah raja. Engkau harus memikirkan rakyatmu, hubungan dengan Romawi, dan keselamatan kerajaanmu. Aku tidak berani berkata apa-apa selain memohon agar Tuhan memberi petunjuk kepada hati tuanku." Raja Harits mengangguk perlahan. "Aku akan memohon petunjuk malam ini." Setelah Naufal pergi, Harits masuk ke ruang pribadinya. Ia menyalakan pelita minyak kecil, lalu membuka peti tempat surat itu disimpan. Ia mengeluarkannya perlahan, mengusap segelnya yang sudah mulai retak, lalu membacanya lagi dengan suara pelan. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, utusan Allah, kepada Harits bin Abi Syamir. Salam bagi orang yang mengikuti petunjuk. Masuklah engkau ke dalam Islam, maka engkau akan selamat." Suaranya bergetar ketika membaca kalimat terakhir. Ia menutup matanya, dan dalam keheningan malam itu, ia merasa seolah suara dari dalam hatinya berkata, "Inilah kebenaran yang selama ini kau cari, wahai Harits." Namun begitu membuka matanya, bayangan politik, ancaman Romawi, dan ketakutan kehilangan kekuasaan kembali membelenggunya. Keesokan harinya, ia menerima kabar bahwa Kaisar Heraklius sedang dalam perjalanan ke wilayah utara Syam untuk memeriksa pasukannya. Harits melihat ini sebagai kesempatan untuk berbicara langsung dengan sang kaisar. Ia memerintahkan agar pasukannya menyiapkan rombongan perjalanan. Beberapa hari kemudian, ia berangkat menuju tempat Heraklius berada. Perjalanan itu melewati lembah, sungai, dan perbukitan yang sejuk. Di setiap desa yang dilewatinya, rakyat Gasan keluar untuk menyambutnya. Ia melihat rakyatnya hidup dengan baik, namun hatinya tidak lagi tenang. Ia merasa seperti orang yang sedang membawa rahasia besar yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Setibanya di perkemahan Kaisar Heraklius, ia disambut dengan kehormatan besar. Heraklius adalah lelaki tinggi berwajah keras, namun bijaksana. Ia memeluk Harits dengan penuh keakraban. "Sahabatku, Raja Gasan," katanya. "Apa gerangan yang membuatmu datang jauh-jauh ke sini?" Harits menjawab dengan sopan, "Aku datang untuk membicarakan sesuatu yang penting bagi masa depan negeri kita." Mereka masuk ke dalam tenda besar yang dijaga oleh pasukan elit Romawi. Di sana hanya mereka berdua yang berbicara secara rahasia. "Wahai Kaisar," kata Harits, "engkau tentu sudah mendengar tentang seorang lelaki dari tanah Arab yang mengaku sebagai nabi." Heraklius mengangguk. "Aku telah menerima surat darinya. Surat itu menyebutku dengan gelar yang benar, tidak berlebihan, dan isinya penuh dengan kata-kata yang agung. Aku telah menanyakan kepada para ulama di istanaku, dan mereka berkata bahwa mungkin dialah nabi yang dijanjikan dalam kitab kami. Tetapi aku tidak bisa mengumumkannya, sebab rakyatku akan memberontak. Mereka tidak akan menerima nabi dari bangsa Arab. Jadi engkau percaya bahwa dia memang seorang nabi?" tanya Harits dengan suara nyaris berbisik. Heraklius memandangnya dalam. "Aku percaya bahwa tanda-tandanya sesuai, tetapi aku tidak berani mengikuti kebenaran itu secara terang-terangan. Aku masih terikat oleh kekuasaan, oleh mahkota, dan oleh rakyat yang tidak siap. Engkau pun, wahai Harits, harus berhati-hati. Jika engkau mengikuti Muhammad secara terbuka, maka para jenderalku akan menganggapmu pengkhianat, dan mereka akan menghancurkan negerimu." Kata-kata itu membuat hati Harits semakin berat. Ia menunduk lama, lalu berkata, "Aku mengerti. Tetapi ada sesuatu dalam diriku yang berkata bahwa aku tidak boleh menolak kebenaran jika aku telah melihatnya." Heraklius menepuk bahunya. "Kebenaran tidak hilang hanya karena belum diakui. Simpanlah keyakinanmu di dalam hatimu. Jika memang dia nabi, maka kemenangannya akan datang. Dan ketika itu tiba, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan." Setelah pembicaraan itu, Harits kembali ke negerinya. Namun perjalanan pulang terasa lebih panjang dan sunyi daripada perjalanan pergi. Ia sering memandang langit malam dan memikirkan kata-kata Kaisar.
Ia merasa seperti manusia yang berdiri di antara dua dunia. Dunia cahaya yang memanggilnya dengan lembut, dan dunia kekuasaan yang mengikatnya dengan rantai. Ketika ia tiba di istana, ia kembali ke ruang pribadinya dan memandangi surat Nabi Muhammad lagi. Ia berdoa dalam diam, "Ya Tuhan yang disembah oleh Muhammad, jika dia benar utusanmu, tunjukilah aku jalan menujumu." Hari-hari berikutnya, ia menjadi raja yang lebih pendiam. Ia tidak lagi menikmati pesta seperti dulu, tidak lagi tertawa keras di meja makan, dan lebih banyak menghabiskan waktu di taman istana sambil memandangi langit. Para pembesarnya mulai khawatir dan bertanya-tanya apakah raja mereka sakit atau memendam masalah besar. Suatu malam, Naufal kembali menemuinya. Ia berkata, "Tuanku, aku melihat engkau gelisah setiap hari. Jika ada sesuatu yang membebani hatimu, katakanlah kepadaku." Harits memandangnya dengan mata yang lembut. "Wahai Naufal, aku telah melihat dunia dari dekat. Aku memiliki kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Tetapi semua itu terasa hampa sejak aku membaca surat itu. Kata-katanya tidak hilang dari kepalaku. Aku merasa seperti orang yang telah diberi cahaya, namun takut menatapnya karena silau." Naufal menunduk. "Mungkin itulah petunjuk dari Tuhan, tuanku. Tidak semua orang diberi rasa seperti itu." Raja tersenyum samar. "Mungkin benar, Naufal. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk mengikutinya, tetapi aku tahu bahwa hatiku telah berubah. Aku tidak lagi memandang dunia seperti dulu." Beberapa tahun kemudian, ketika berita tentang kemenangan kaum muslim atas pasukan besar Romawi di Yarmuk sampai ke telinga Harits, ia menatap jauh ke arah selatan dan berkata pelan kepada Naufal, "Benar kata utusan itu, kebenaran tidak akan pernah padam." Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi mengizinkan patung-patung disembah di wilayahnya. Ia tidak pernah lagi ikut dalam upacara persembahan untuk dewa-dewa Romawi. Ia beribadah dengan caranya sendiri, dengan sujud dan doa yang dia pelajari dari para pengikut Muhammad yang diam-diam datang ke negerinya. Dan pada suatu malam, ketika usianya telah menua dan tubuhnya lemah, ia memanggil Naufal. "Wahai sahabatku," katanya pelan, "aku ingin engkau tahu bahwa aku telah memeluk keimanan dalam hatiku. Aku tidak berani mengumumkannya karena takut kepada manusia, tetapi aku berharap Tuhan tahu bahwa aku telah percaya kepadanya." Naufal meneteskan air mata. "Semoga Tuhan menerima imanmu, tuanku. Engkau telah menemukan kebenaran yang dicari banyak orang." Beberapa hari kemudian, Raja Harits wafat dengan tenang. Tidak ada upacara besar, tidak ada kemegahan seperti biasanya. Namun, di dalam kamar pribadinya, di samping ranjangnya, ditemukan surat yang dulu dibawa oleh Dihyah bin Khalifah dari Madinah, masih tersimpan rapi dengan segelnya yang terjaga. Di atasnya tertulis dalam tulisan tangan raja sendiri, "Ini adalah surat dari utusan Tuhan yang datang kepadaku. Aku menerimanya dengan hati, meski dunia menolaknya." Demikianlah akhir kisah Harits bin Abi Syamir, Raja Ghassan yang menerima surat dari Nabi Muhammad. Ia mungkin tidak menyatakan imannya secara terang, tetapi hatinya telah condong kepada cahaya. Surat itu menjadi saksi bahwa seruan Nabi tidak hanya menggema di padang pasir, tetapi menembus dinding-dinding istana para raja yang paling berkuasa sekalipun. Hari-hari setelah wafatnya Raja Harits bin Abi Syamir berjalan dengan hening di kerajaan Ghassan. Istana yang dahulu ramai dengan pesta dan jamuan kini lebih sering sunyi. Para bangsawan berbicara dengan nada lembut, seolah kepergian raja mereka meninggalkan ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Di ruang pribadinya, surat dari Muhammad bin Abdullah masih disimpan dengan hati-hati di dalam peti kayu, di antara kain sutra yang harum. Surat itu tetap utuh, walau waktu telah berjalan, seolah Tuhan menjaga lembaran itu sebagai saksi antara langit dan bumi. Rakyat Ghassan mengenang Raja Harits sebagai pemimpin yang adil dan lembut di akhir hidupnya. Ia mulai berubah sejak kedatangan surat itu. Banyak orang mengatakan bahwa sebelum wafat,
raja sering duduk di taman istana, memandangi langit, dan berbicara pelan sendirian. Tidak jarang ia memanggil seorang pelayan yang pernah menjadi pengikut Dihyah bin Khalifah dan memintanya mengajarkan doa-doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad. Doa-doa itu tidak panjang, namun mengandung kedalaman yang menenangkan hatinya. Di luar istana, dunia terus berubah. Kekuasaan Islam di Jazirah Arab semakin meluas. Kabar tentang pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang menaklukkan pasukan Romawi di Yarmuk menyebar hingga ke negeri-negeri utara. Bangsa Ghassan yang selama ini menjadi sekutu Romawi mulai bimbang. Sebagian menganggap kekuatan baru itu ancaman, tetapi sebagian lain justru melihatnya sebagai tanda bahwa pertolongan Tuhan telah datang kepada orang-orang yang beriman. Putra Raja Harits, seorang pemuda bernama Jabalah, naik takhta menggantikan ayahnya. Ia mewarisi istana yang megah dan kekuasaan yang besar, namun juga mewarisi kegelisahan batin yang pernah dirasakan ayahnya. Jabalah tumbuh dalam lingkungan bangsawan yang terbiasa dengan pengaruh Romawi, tetapi ia juga mendengar cerita tentang ayahnya yang sering menyendiri dan berdoa kepada Tuhan yang satu. Pada suatu malam, ketika angin dari pegunungan bertiup kencang dan petir menyambar di kejauhan, Jabalah masuk ke ruang penyimpanan kerajaan untuk melihat barang-barang peninggalan ayahnya. Di antara pedang, mahkota, dan lembaran-lembaran hukum kerajaan, ia menemukan peti kayu kecil yang tertutup rapat. Ketika dibuka, ia menemukan selembar surat tua dengan tulisan Arab yang indah. Di ujungnya terdapat cap lilin merah. Ia membaca huruf-huruf itu perlahan, mencoba memahami maknanya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, utusan Allah, kepada Harits bin Abi Syamir. Salam bagi orang yang mengikuti petunjuk. Masuklah engkau ke dalam Islam, maka engkau akan selamat. Hati Jabalah berdebar. Ia memanggil penasihat istana dan bertanya, "Surat apakah ini? Siapa Muhammad yang disebut di dalamnya?" Penasihat tua itu menunduk dan menjawab dengan suara rendah, "Itulah surat yang dulu dibawa oleh utusan dari Madinah. Surat itu datang kepada ayah Paduka, dibawa oleh seorang sahabat dari orang yang disebut sebagai Nabi. Ayah Paduka sering membaca surat itu di akhir hidupnya. Ia tidak pernah berbicara tentang isinya kepada banyak orang, tetapi aku tahu bahwa surat itu sangat berarti baginya." "Apakah ayahku mempercayai isi surat ini?" tanya Jabalah. Penasihat itu menatap ke lantai. "Aku tidak tahu dengan pasti, tetapi aku sering mendengarnya menyebut nama Allah dengan cara yang tidak biasa bagi kami. Ia sering berdoa dengan penuh ketulusan, seolah-olah ia berbicara langsung dengan Tuhan tanpa perantara." Kata-kata itu membuat Jabalah merenung lama. Dalam beberapa hari berikutnya, ia terus memikirkan isi surat itu. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Muhammad yang menulisnya. Ia memerintahkan utusan untuk pergi ke selatan dan mencari informasi tentang kaum yang disebut sebagai Muslim. Beberapa bulan kemudian, utusan itu kembali dengan berita yang mengejutkan. "Wahai Raja," kata utusan itu dengan nada hormat, "kami telah melihat dengan mata kepala kami sendiri kota yang disebut Madinah. Kami melihat orang-orang sholat bersama. Mereka tunduk dan sujud dengan tertib. Mereka tidak menyembah berhala, tidak mabuk, tidak menipu. Mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat. Kami mendengar tentang pemimpin mereka yang bernama Muhammad, tetapi beliau telah wafat. Kini umatnya dipimpin oleh seorang bernama Abu Bakar. Mereka tetap memegang ajarannya dengan setia." Jabalah terdiam lama. "Jadi orang yang menulis surat kepada ayahku telah wafat?" "Benar, tuanku. Namun ajarannya masih hidup dan para pengikutnya semakin banyak.
Mereka bahkan telah menguasai sebagian besar jazirah Arab dan mulai menuju utara. Raja Ghassan itu menatap jauh ke arah jendela, memandang ke selatan. Jika ayahku menerima surat dari utusan Tuhan itu, mengapa aku tidak menerima seruan yang sama? Mungkin aku harus mencari tahu lebih dalam sebelum terlambat. Beberapa bulan kemudian, Jabalah memutuskan untuk melakukan perjalanan rahasia ke wilayah yang dikuasai kaum Muslim. Ia tidak membawa pasukan besar, hanya rombongan kecil yang terdiri dari beberapa pengawal dan penasihat. Ia menyamar sebagai pedagang agar tidak menarik perhatian pasukan Romawi yang masih mengawasi pergerakannya. Perjalanan panjang itu membawanya melintasi padang pasir dan lembah. Ia melihat desa-desa yang dulunya miskin kini makmur, penduduknya ramah, dan hukum ditegakkan dengan adil. Ia akhirnya tiba di kota Madinah. Di sana, ia diterima oleh para sahabat yang masih hidup. Salah seorang di antaranya adalah Umar bin Khattab, yang saat itu menjabat sebagai pemimpin kaum Muslim. Ketika ia menghadap Umar, ia memperkenalkan diri dengan jujur. "Aku adalah Jabalah bin Harits, putra Raja Ghassan. Aku datang membawa warisan dari ayahku, sebuah surat dari Nabi Muhammad yang ditujukan kepada ayahku. Aku ingin tahu lebih banyak tentang ajaran beliau." Umar memandangnya dengan tajam namun ramah. "Ayahmu telah menerima undangan dari Nabi dan kini engkau datang membawa keinginan yang sama. Sungguh, Allah telah menuntun langkahmu ke tempat yang benar." Mereka berbicara lama. Umar menjelaskan tentang ajaran Islam, tentang keesaan Tuhan, tentang keadilan, dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat. Jabalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa seolah setiap kata yang diucapkan Umar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tidak bisa ia temukan jawabannya. Namun, setelah kembali ke negerinya, Jabalah menghadapi dilema yang sama seperti ayahnya. Para bangsawan Ghassan menolak keras ajaran baru itu. Mereka berkata bahwa menerima Islam berarti memutus hubungan dengan Romawi, dan itu akan membawa kehancuran bagi kerajaan mereka. Jabalah terombang-ambing antara iman dan politik. Suatu hari, dalam sebuah pertemuan besar di istana, seorang bangsawan menentang dengan keras keputusan Jabalah yang mulai condong kepada ajaran Islam. Mereka bahkan menuduhnya hendak mengkhianati Romawi. Dalam suasana panas itu, terjadi pertikaian yang menyebabkan salah seorang bangsawan terluka oleh tangan Jabalah sendiri. Karena peristiwa itu, Jabalah melarikan diri ke wilayah kaum Muslim dan menghadap Umar untuk meminta keadilan. Umar, sebagai pemimpin yang adil, memutuskan bahwa Jabalah harus dihukum sesuai hukum Islam, sama seperti rakyat biasa. Keputusan itu mengejutkan Jabalah yang selama ini terbiasa dengan keistimewaan raja. "Apakah engkau akan menghukum raja seperti rakyat biasa?" tanya Jabalah dengan nada getir. Umar menjawab dengan tegas, "Dalam Islam tidak ada perbedaan antara raja dan rakyat. Keadilan Allah berlaku bagi semua." Kata-kata itu menghantam hatinya. Ia merasa malu, namun juga kagum. Ia menyadari bahwa inilah keadilan sejati yang selama ini dicari oleh ayahnya. Namun, karena tekanan dan rasa takut kehilangan kekuasaan, Jabalah akhirnya memilih kembali ke wilayah Romawi dan hidup dalam pengasingan. Namun, di malam-malam sunyi pengasingannya di tanah Bizantium, Jabalah sering teringat pada wajah Umar, pada keadilan Islam, dan pada surat yang pernah ditulis oleh Nabi Muhammad kepada ayahnya. Ia tahu bahwa surat itu bukan hanya ditujukan kepada Harits bin Abi Syamir, tetapi juga kepada dirinya dan semua manusia yang mau berpikir. Surat itu menjadi simbol perjalanan panjang antara kegelapan dan cahaya, antara kesetiaan kepada dunia dan penyerahan diri kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa di balik kata-kata sederhana dalam surat itu
tersimpan kekuatan yang mampu menembus dinding kekuasaan dan menaklukkan hati manusia yang paling keras sekalipun. Dan demikianlah cahaya yang datang dari Madinah itu tidak pernah padam. Ia terus menyinari hati-hati yang mau menerima, dari para penggembala di padang pasir hingga para raja di istana yang megah. Surat Nabi Muhammad kepada Raja Harits bin Abi Syamir bukan sekadar lembaran sejarah, melainkan bukti bahwa risalah dari langit akan selalu menemukan jalannya ke hati manusia, meskipun tertunda oleh waktu dan terhalang oleh kekuasaan. Surat itu masih tersimpan hingga kini, menjadi saksi abadi bahwa kebenaran tidak mengenal batas wilayah, tidak tunduk pada kekuatan dunia, dan tidak akan pernah lenyap meskipun raja dan kerajaan berganti. Bertahun-tahun berlalu sejak peristiwa itu. Gurun Syam telah menyaksikan banyak pergantian masa. Kerajaan Ghassan yang dahulu jaya dan menjadi sekutu kuat Romawi, kini tidak lagi sekuat dulu. Kekuasaan Romawi Timur mulai goyah di perbatasan. Pasukan Islam dari Madinah yang kini telah menyebar hingga ke Damaskus dan Hims, membawa bendera tauhid yang menandakan kehadiran kekuasaan baru yang lebih adil dan berlandaskan keimanan. Di tanah Bizantium, Jabalah bin Harits hidup dalam kemewahan yang hambar. Ia diberi tempat tinggal oleh Kaisar Romawi, diberi harta, pelayan, dan kehormatan. Namun dalam batinnya, ia merasa kosong. Tidak ada kebahagiaan sejati yang ia rasakan. Setiap malam, ia berjalan di balkon istananya, memandangi langit luas, dan bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa hatinya terus teringat pada kata-kata Umar bin Khattab tentang keadilan, tentang kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Ia teringat pada wajah ayahnya, Harits bin Abi Syamir, yang di masa tuanya sering termenung di taman istana, menatap langit sambil memegang surat dari Muhammad bin Abdullah. Ia kini mulai memahami apa yang dulu dirasakan oleh ayahnya. Surat itu bukan sekadar ajakan untuk masuk ke dalam agama, tetapi juga panggilan untuk membebaskan hati dari belenggu dunia dan ketakutan terhadap manusia. Suatu malam, Jabalah memanggil seorang pelayan tua yang dulu ikut bersama ayahnya. Pelayan itu bernama Umaran, seorang yang setia dan jujur. Jabalah memintanya untuk bercerita tentang hari-hari terakhir sang ayah. "Wahai Umaran," kata Jabalah, "ceritakan kepadaku apa yang terjadi di hari-hari terakhir ayahku. Apakah benar ia memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad?" Umaran menunduk, lalu berkata dengan suara gemetar, "Tuanku, aku tidak berani bersumpah, tetapi aku sering mendengar ayah Paduka berdoa dengan cara yang berbeda dari doa pendeta-pendeta istana. Ia menunduk, ia menyebut nama Allah dalam bahasa Arab, dan ia selalu mengakhiri doanya dengan kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Ia berkata, 'Ya Allah, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan yang satu dan Muhammad adalah utusanmu. Aku yakin, Tuanku, bahwa ayah Paduka meninggal dalam keadaan beriman kepada ajaran itu, meski ia tidak pernah mengumumkannya.'" Mata Jabalah basah. Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. Ayahku telah menemukan kebenaran, sementara aku masih hidup dalam kebingungan. Ia kemudian meminta Umaran untuk mengambil surat yang dulu disimpan ayahnya. Surat itu telah dijaga dengan penuh kehormatan. Ketika dibuka, kertasnya sudah mulai menguning, tetapi huruf-hurufnya masih jelas terbaca. Jabalah memegang surat itu dengan hati-hati. Ia membacanya berkali-kali, dan setiap kali ia membaca kalimat, "Masuklah engkau ke dalam Islam, maka engkau akan selamat," dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang mendesak keluar dari dalam jiwanya. Ia berlutut, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, jika benar engkau adalah Tuhan yang disembah oleh Muhammad, maka bimbinglah aku kepada kebenaran."
Beberapa hari kemudian, Jabalah memutuskan untuk meninggalkan Bizantium secara diam-diam. Ia hanya membawa beberapa orang kepercayaannya dan beberapa perbekalan. Ia menunggang kuda, menembus padang, melintasi pegunungan, hingga tiba di wilayah yang kini dikuasai oleh kaum muslim. Ia ingin menemui para sahabat Nabi dan menyatakan imannya dengan jujur. Namun, ketika ia tiba di wilayah perbatasan, tubuhnya sudah sangat lemah karena perjalanan panjang. Ia jatuh sakit di sebuah desa kecil di dekat Damsyik. Orang-orang desa menolongnya tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Mereka memberinya air, roti, dan tempat beristirahat. Jabalah yang saat itu sudah pucat memandangi wajah orang-orang yang sederhana itu dan melihat dalam diri mereka sesuatu yang selama ini ia cari, ketulusan. Ia melihat bagaimana mereka saling membantu, bagaimana mereka menegakkan sholat bersama, dan bagaimana mereka berbagi tanpa pamrih. Malam itu, ia meminta air wudhu. Salah seorang penduduk desa yang tidak mengenalnya mengajarkan cara berwudhu dan cara bersujud. Dengan tubuh yang lemah, Jabalah menunduk dan meletakkan dahinya ke tanah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan yang sempurna. Ia berkata, pelan dalam bahasa Arab, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Beberapa jam kemudian, ia mengembuskan napas terakhirnya dalam keadaan tersenyum. Penduduk desa menguburkannya dengan penuh penghormatan tanpa tahu bahwa orang yang mereka makamkan adalah seorang raja dari keturunan Ghassan. Berita tentang kematiannya akhirnya sampai ke Bizantium dan ke kaum muslim. Ketika para sahabat mendengarnya, Umar bin Khattab menunduk dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang ia kehendaki." Meskipun setelah bertahun-tahun, demikianlah akhir kisah panjang keluarga Ghassan yang pernah menerima surat dari Rasulullah. Surat itu yang dulu hanya berupa lembaran sederhana, ternyata menjadi jalan bagi generasi mereka untuk menemukan cahaya iman. Harits bin Abi Syamir menerimanya dengan hormat dan menyimpannya dalam hati. Putranya Jabalah menemukan maknanya di akhir hidupnya ketika dunia sudah tidak berarti lagi baginya. Waktu terus berjalan. Istana Ghassan akhirnya hancur oleh perang dan waktu. Namun sejarah tidak pernah melupakan kisah itu. Di antara puing-puing peradaban lama, ada satu kisah yang tetap abadi. Kisah tentang seorang raja yang hatinya bergetar karena sepucuk surat yang datang dari Madinah, ditulis oleh seorang nabi yang tidak mencari kekuasaan, melainkan mengajak manusia kepada kebenaran dan kedamaian. Surat itu kini menjadi bukti bahwa Islam bukan agama pedang, melainkan agama dakwah dan ajakan yang lembut. Tidak ada ancaman di dalamnya, hanya panggilan yang penuh kasih. Dari gurun yang gersang hingga istana yang megah, suara itu tetap sama. Masuklah engkau ke dalam Islam, maka engkau akan selamat. Dan kata-kata itu terus menggema sepanjang sejarah. Setiap orang yang membacanya, baik raja maupun rakyat jelata, akan merasakan getaran yang sama. Getaran yang lahir dari kebenaran yang murni, yang tidak memaksa, tetapi mengundang. Mungkin Harits bin Abi Syamir tidak sempat mengucapkannya secara terbuka, tetapi Allah mengetahui isi hatinya. Mungkin Jabalah bin Harits tidak sempat mengumumkan keislamannya di hadapan dunia, tetapi Allah mendengar syahadatnya di malam sunyi di sebuah desa kecil di Syam. Dan mungkin surat itu tidak pernah kembali ke tangan Nabi yang mengirimkannya, tetapi isi surat itu telah kembali kepada Tuhan yang menurunkannya. Begitulah cara cahaya bekerja. Ia tidak memaksa, tidak berteriak, tetapi menyentuh hati dengan lembut. Ia menembus batu yang paling keras dan menyelinap melalui celah waktu. Ia menemukan jalannya kepada siapapun yang mau membuka diri untuk menerimanya. Kini kisah tentang Raja Harits bin Abi Syamir tidak hanya menjadi sejarah bagi bangsa Arab, tetapi juga pelajaran bagi seluruh manusia bahwa petunjuk Tuhan selalu datang dengan cara yang lembut, kadang melalui sepucuk surat, kadang melalui satu pertemuan, dan kadang melalui keheningan di hati yang gelisah.
Setiap huruf dalam surat Nabi itu bukan sekadar tulisan, tetapi doa dan seruan yang tak pernah mati. Ia menembus zaman, melampaui batas wilayah, dan menyentuh hati setiap orang yang mencintai kebenaran. Maka, meskipun istana Ghassan telah hilang, meskipun nama para rajanya telah dilupakan oleh sebagian orang, kisah surat itu akan tetap hidup. Ia akan terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya, bukan karena kemegahan istananya, tetapi karena kebesaran makna yang terkandung di dalam kalimat sederhana yang menjadi pesan abadi bagi umat manusia. Waktu terus bergulir, dan kisah tentang Raja Harits bin Abi Syamir serta putranya Jabalah menjadi legenda di antara suku-suku Arab di wilayah Syam. Di antara para pengelana, para pedagang, dan para ulama yang berpindah dari kota ke kota, cerita tentang raja yang menerima surat dari Nabi Muhammad sering diceritakan di malam-malam perkemahan di bawah langit yang penuh bintang. Anak-anak duduk mengelilingi para tua-tua, mendengarkan dengan takjub ketika kisah itu diulang kembali, seolah mereka menyaksikannya sendiri. Mereka mengatakan bahwa setiap kali surat itu dibacakan, udara menjadi hening. Orang-orang yang mendengarnya merasa seolah mendengar suara lembut yang datang dari jauh, membawa kedamaian dan harapan. Dalam setiap kalimatnya tersimpan kekuatan yang menenangkan jiwa. Bahkan, orang-orang yang belum mengenal Islam merasakan bahwa ada sesuatu yang suci di dalamnya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata manusia. Beberapa ulama pada masa itu menulis kisah tentang surat itu dalam kitab sejarah mereka. Salah satunya berkata, tidak ada satupun surat yang pernah dikirim oleh seorang pemimpin kepada raja-raja dunia yang memiliki pengaruh sebesar surat-surat Nabi Muhammad. Surat itu tidak hanya mengundang, tetapi juga mengubah hati. Mereka menulis bagaimana surat kepada Raja Ghassan menjadi salah satu bukti kelembutan dakwah Islam yang melintasi batas-batas kekuasaan dan kebangsaan. Di Damaskus, bertahun-tahun setelah penaklukan Islam, seorang ulama bernama Hasan bin Abdullah menemukan kembali salinan surat itu di antara arsip-arsip kuno yang disimpan oleh keluarga keturunan Ghassan. Ia menulis dalam catatannya bahwa surat itu ditulis dengan tangan yang indah, huruf-hurufnya teratur, dan pada akhir surat terdapat cap merah dengan kalimat Muhammad Rasulullah. Ketika ia membacanya, air matanya menetes. Ia berkata, betapa lembutnya seruan ini, betapa tinggi akhlak Nabi yang mengirimkan surat ini tanpa mengancam, tanpa menghina, hanya mengajak dengan penuh kasih. Setelah penaklukan wilayah Syam, banyak keturunan bangsa Ghassan yang memeluk Islam. Mereka tidak lagi menyebut diri sebagai sekutu Romawi, melainkan menjadi bagian dari umat Islam yang bersaudara. Beberapa di antara mereka menjadi panglima perang, beberapa menjadi ulama, dan beberapa menjadi pedagang yang membawa ajaran Islam ke negeri-negeri jauh. Dengan begitu, warisan spiritual yang dimulai oleh Harits dan diteruskan oleh Jabalah hidup dalam diri generasi setelah mereka, meskipun mereka tidak selalu menyadari akar sejarahnya. Namun, kisah tentang Raja Harits dan surat Nabi itu tidak hanya menjadi catatan sejarah politik. Ia menjadi pelajaran tentang bagaimana hati manusia bekerja di bawah cahaya petunjuk Tuhan. Seorang raja yang hidup di puncak kekuasaan, yang disanjung oleh ribuan orang, bisa merasa kosong ketika mendengar seruan kebenaran. Ia menyadari bahwa di atas segala kemegahan dunia masih ada sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan emas dan perak, yaitu ketenangan hati yang lahir dari pengakuan akan keesaan Tuhan. Beberapa penyair kemudian menulis syair tentang peristiwa itu. Mereka menulis bahwa di tengah semua surat diplomatik yang pernah dikirim dalam sejarah, hanya surat Nabi Muhammad yang mampu mengguncang hati seorang raja tanpa perang, tanpa pasukan, dan tanpa tekanan. Satu lembar surat yang ditulis dengan tinta dan iman mampu menembus dinding istana dan menyalakan api keimanan di dada seorang penguasa yang sebelumnya dikelilingi oleh dunia yang gemerlap. Ada pula kisah yang mengatakan bahwa di malam sebelum wafatnya, Raja Harits bermimpi.
Dalam mimpinya, ia melihat langit terbuka dan cahaya turun kepadanya. Ia mendengar suara yang lembut berkata, "Wahai Harits, engkau telah dipanggil kepada jalan kebenaran dan engkau telah mendengarnya. Bersyukurlah, karena Tuhan mengetahui isi hatimu." Setelah itu, ia terbangun dengan tenang dan berkata kepada para pelayannya, "Aku telah melihat sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan, tapi aku merasa damai esok paginya." Ia jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia dengan wajah yang berseri-seri. Mimpi itu kemudian menjadi bahan pembicaraan di istana. Sebagian menertawakannya, sebagian lagi memandangnya sebagai pertanda bahwa raja telah dipilih oleh Tuhan untuk menerima cahaya petunjuk. Namun apapun pandangan mereka, peristiwa itu menandai akhir dari masa kekuasaan Ghassan yang bersekutu dengan Romawi dan awal dari babak baru dalam sejarah Syam yang diterangi oleh Islam. Ketika umat Islam akhirnya menaklukkan Damaskus, banyak peninggalan kerajaan Ghassan ditemukan. Di antara perhiasan, pedang, dan dokumen kerajaan, surat dari Nabi Muhammad tetap tersimpan dengan rapi, seolah tidak tersentuh oleh waktu. Surat itu menjadi salah satu artefak paling berharga, karena bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga bukti kasih sayang yang melintasi perbedaan kekuasaan dan peradaban. Ulama yang menemukannya menulis catatan, "Inilah surat yang dikirim oleh manusia yang tidak mengenal kebencian, meskipun kepada orang yang berbeda keyakinan. Ia mengajak dengan kelembutan dan mengajarkan bahwa kekuasaan sejati bukanlah yang memerintah tubuh manusia, tetapi yang menyentuh hati mereka." Kisah tentang surat itu terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya, hingga menjadi legenda yang dikenal di antara umat Islam di Syam dan Hijaz. Setiap kali surat itu dibacakan, orang-orang terdiam dan merenung. Mereka membayangkan bagaimana seorang utusan membawa surat itu melintasi padang pasir yang luas, dengan keberanian yang besar dan keyakinan yang kuat bahwa ia membawa pesan dari Tuhan kepada manusia yang memiliki kekuasaan besar di bumi. Dihyah bin Khalifah, sang utusan yang membawa surat itu, dikenang oleh umat Islam sebagai sosok yang berani dan sabar. Ia tidak membawa pasukan, tetapi ia membawa keimanan. Ia tahu bahwa perjalanan itu penuh bahaya, tetapi ia tetap berangkat karena percaya bahwa setiap langkahnya adalah bagian dari risalah yang agung. Ketika ia tiba di istana Ghassan, ia tidak tahu apakah akan disambut atau dibunuh, tetapi ia tetap berdiri tegak dan menyerahkan surat itu dengan tangan gemetar, namun hati mantap. Dan dari keberaniannya itulah lahir kisah yang tidak akan pernah dilupakan. Kisah tentang dialog antara langit dan bumi, antara nabi dan raja, antara kebenaran dan kekuasaan dunia. Seiring waktu, banyak penulis yang mencoba menafsirkan makna mendalam di balik peristiwa itu. Sebagian melihatnya sebagai simbol transisi dari kekuasaan duniawi menuju kekuasaan spiritual. Sebagian lagi melihatnya sebagai cermin perjalanan manusia yang selalu mencari makna hidup sejati di balik kemegahan dunia. Namun, bagi mereka yang beriman, kisah itu adalah tanda kasih Tuhan yang nyata, bahwa siapapun yang mencari kebenaran dengan tulus akan diberi jalan, meski harus melewati jalan panjang dan berliku. Dan begitulah kisah Raja Harits bin Abi Syamir dan surat dari Nabi Muhammad tetap hidup, tidak sekadar dalam buku sejarah, tetapi dalam hati manusia yang membaca dan merenungkannya. Surat itu mengingatkan bahwa kebenaran tidak selalu diterima dengan segera, tetapi ia tidak pernah padam. Ia berjalan pelan, menembus masa dan jiwa manusia yang terbuka untuk menerimanya. Suatu hari, berabad-abad setelah kejadian itu, seorang sejarawan yang sedang menulis tentang sejarah Islam di Syam menemukan kisah itu dalam manuskrip tua. Ia menulis dalam catatannya,
Jika surat itu mampu mengguncang hati seorang raja, maka ia juga mampu mengguncang hati siapapun yang membacanya dengan jujur. Karena yang berbicara di dalamnya bukan manusia semata, tetapi suara kebenaran yang datang dari Tuhan. Dan demikianlah kisah itu berakhir, bukan dengan peperangan, bukan dengan kehancuran, tetapi dengan keheningan yang penuh makna. Surat itu tetap hidup, berkelana dari tangan ke tangan, dari hati ke hati, membawa pesan abadi yang tak pernah usang oleh waktu, bahwa keselamatan sejati hanya ada dalam tunduk kepada Tuhan yang Maha Esa, dan bahwa kemuliaan sejati bukan milik para raja, melainkan milik mereka yang menerima kebenaran dengan rendah hati. Setelah wafatnya Jabalah di sebuah desa kecil di Syam, kisahnya menyebar perlahan seperti angin yang membawa aroma gurun ke lembah-lembah jauh. Penduduk desa yang merawat dan menguburkannya lama tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mereka hanya mengenangnya sebagai seorang lelaki asing yang lembut tutur katanya, sopan dalam perilaku, dan memiliki cahaya di wajahnya meskipun tubuhnya sedang sakit keras. Mereka menyebutnya lelaki dari selatan karena ia datang dari arah itu dan berbicara dengan logat yang asing bagi mereka. Bertahun-tahun kemudian, ketika Islam telah menyebar luas di Syam, salah seorang ulama yang datang dari Madinah singgah di desa itu. Ketika ia mendengar cerita penduduk tentang lelaki asing yang wafat di sana, ia mulai meneliti dan menemukan bahwa ciri-ciri lelaki itu sangat mirip dengan Jabalah bin Harits, mantan Raja Ghassan. Ia lalu memerintahkan agar makamnya dirawat dan diberi tanda sebagai penghormatan kepada seorang yang mungkin telah menutup hidupnya dengan kalimat tauhid. Kabar itu sampai ke telinga para sahabat yang masih hidup, dan banyak di antara mereka yang menangis mendengarnya. Mereka tahu betapa besar perjuangan batin seorang raja yang harus memilih antara kekuasaan dunia dan kebenaran langit. Umar bin Khattab dikisahkan pernah berkata kepada salah seorang sahabat, "Tidak ada yang lebih mulia daripada seseorang yang meninggalkan kemuliaan dunia demi mencari keridaan Tuhannya. Jika benar Jabalah meninggal dalam Islam, maka ia telah menebus langkah ayahnya yang ragu-ragu." Seiring berjalannya waktu, keturunan bangsa Ghassan mulai berbaur dengan umat Islam. Mereka hidup berdampingan dengan damai di bawah kekuasaan Islam yang baru tumbuh. Sebagian dari mereka menjadi ulama, sebagian menjadi penyair, dan sebagian menjadi penjaga wilayah perbatasan yang gigih. Mereka membawa darah bangsawan, tetapi juga membawa semangat iman yang diwariskan dari kisah yang berawal dari sepucuk surat. Dalam sejarah, nama Harits bin Abi Syamir mungkin tertulis hanya sebagai raja sekutu Romawi di Syam. Namun, dalam catatan langit, ia adalah seorang raja yang hatinya pernah disentuh oleh wahyu. Meskipun ia tidak sempat mengumumkan keislamannya secara terbuka, ia telah mendengar seruan kebenaran, dan itu cukup untuk menjadi cahaya yang menerangi hatinya. Di masa pemerintahan khalifah yang datang setelah Umar, wilayah Syam menjadi pusat ilmu dan kebudayaan. Kota Damaskus berkembang menjadi salah satu kota terindah di dunia Islam. Di antara arsitektur megah dan masjid-masjid yang menjulang, ada satu sudut kecil di mana para penulis dan ulama suka berkumpul untuk membaca kisah-kisah sejarah. Di sanalah kisah tentang surat Nabi kepada Raja Ghassan selalu menjadi bahan bacaan yang menggetarkan hati. Salah seorang ulama muda bernama Abdul Malik yang lahir di Damaskus menulis kitab yang ia beri nama Surat dari Langit kepada Raja di Syam. Dalam kitabnya, ia menuliskan dengan gaya indah bagaimana sepucuk surat dapat mengubah arah sejarah. Ia menulis, surat itu datang bukan dengan pedang, tetapi dengan kebenaran. Ia tidak menaklukkan dengan kekuatan, tetapi dengan kelembutan. Ia membelah dua dunia, dunia kebesaran manusia dan dunia kebesaran Tuhan.
Kitab itu kemudian menyebar ke seluruh dunia Islam dan dibaca oleh para pelajar di masjid-masjid besar. Banyak di antara mereka yang menangis ketika membaca bagian di mana Raja Harits duduk sendirian di taman istana, memandangi langit sambil memegang surat dari Nabi. Mereka melihat di dalamnya gambaran pergulatan batin manusia yang universal, bahwa tidak ada hati yang benar-benar tenang sebelum mengenal Tuhannya. Beberapa abad kemudian, seorang pengembara dari Andalusia yang bernama Musa ibn Khalaf datang ke Syam untuk menulis tentang peninggalan para Raja Ghassan. Ia menelusuri puing-puing istana mereka di dekat Damsyik dan menemukan sisa-sisa tembok tinggi yang tertutup lumut. Di antara reruntuhan itu, ia menemukan potongan batu dengan ukiran yang sudah pudar, namun masih dapat dibaca sebagian. Surat dari seorang yang diutus oleh Tuhan datang membawa kebenaran. Ia kemudian menulis dalam catatan perjalanannya, "Aku merasa angin yang bertiup dari arah Madinah masih terasa di sini, seolah membawa pesan dari masa lalu." Surat itu mungkin telah hancur, tetapi pesannya masih hidup di udara Syam. Waktu berlalu berabad-abad, kekuasaan berganti tangan, kerajaan jatuh dan berdiri kembali. Namun kisah itu tidak pernah hilang. Setiap generasi selalu memiliki seseorang yang kembali menceritakannya. Para penyair menulis syair tentang raja yang menangis membaca surat dari Nabi. Para pengkhotbah mengutipnya sebagai contoh kebijaksanaan dan kelembutan dakwah. Para pelajar menjadikannya pelajaran bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan kekuatan, melainkan dengan ketulusan. Di satu masa, seorang sufi besar dari Damaskus bernama Abu Hasan pernah berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah bagaimana sepucuk surat mampu menundukkan hati seorang raja. Jika surat itu mampu mengguncang istana, maka ayat-ayat yang datang dari langit tentu mampu mengguncang alam semesta. Tetapi hanya hati yang bersih yang bisa merasakannya." Kata-kata itu menjadi renungan bagi banyak orang. Mereka menyadari bahwa kisah tentang Harits bin Abi Syamir bukan sekadar kisah sejarah, melainkan cermin bagi setiap manusia. Karena setiap hati manusia adalah sebuah kerajaan kecil yang memiliki tahta dan mahkota. Dan setiap manusia, cepat atau lambat, akan menerima surat dari Tuhannya, entah dalam bentuk nasihat, ujian, atau panggilan menuju kebenaran. Seorang penulis pada masa itu menulis syair yang indah. Surat itu datang dari cahaya, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan kebenaran yang abadi. Ia tidak memaksa, hanya memanggil, dan siapa yang mendengar dengan hati akan menemukan keselamatan yang sejati. Begitulah kisah itu terus hidup, dari gurun hingga ke istana, dari lidah ke lidah, dari hati ke hati. Hingga di masa kini, ketika banyak manusia kembali mencari makna hidup, kisah Raja Ghassan dan surat Nabi Muhammad kembali dibaca dan direnungkan. Mereka yang membacanya dengan hati yang tenang akan merasakan sesuatu yang sama seperti yang dirasakan oleh Harits bin Abi Syamir di taman istananya berabad-abad lalu. Perasaan kecil di hadapan kebesaran Tuhan dan perasaan tenang karena mengetahui bahwa kasih sayang Tuhan selalu datang kepada mereka yang mencarinya. Surat itu mungkin telah hilang di telan waktu, tetapi kata-katanya tidak akan pernah mati. Ia telah tertulis di hati orang-orang beriman dan akan tetap menjadi cahaya yang menerangi jalan manusia hingga akhir zaman. Dan demikianlah kisah panjang tentang seorang raja dari Ghassan dan surat dari Nabi Muhammad berakhir dalam kedamaian yang abadi. Sebuah kisah tentang cinta, keadilan, dan kebenaran yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Ratusan tahun berlalu sejak Raja Harits bin Abi Syamir menatap langit dari taman istananya. Dunia telah banyak berubah, tetapi sejarah tidak pernah melupakan langkah-langkah manusia yang mencari kebenaran.
Gurun yang dulu dilewati oleh utusan Nabi kini telah menjadi jalan raya besar yang dilalui oleh para musafir dan pedagang dari berbagai negeri. Namun, di antara mereka masih ada yang mengisahkan tentang raja dari Ghassan yang pernah menerima surat dari Nabi Muhammad, surat yang membawa cahaya dari Madinah ke jantung Syam. Di masa-masa itu, para penulis sejarah Islam banyak meneliti kembali surat-surat yang dikirim Nabi kepada raja-raja besar dunia. Mereka menyebut surat kepada Raja Ghassan sebagai salah satu yang paling menarik, karena surat itu tidak hanya mengandung seruan kepada kebenaran, tetapi juga kisah tentang perubahan batin seorang penguasa yang berada di persimpangan antara dunia dan akhirat. Salah seorang sejarawan terkenal dari Mesir menulis dalam bukunya bahwa surat kepada Harits bin Abi Syamir adalah lambang dari cinta kasih Islam kepada manusia. Ia menulis, surat itu bukan surat ancaman, melainkan surat kasih. Nabi Muhammad tidak menulis dengan amarah, tetapi dengan cinta. Dan dari cinta itu lahirlah kekuatan yang mampu mengubah hati para penguasa dunia. Pada masa itu pula, banyak pengelana dari Andalusia, Persia, dan Mesir yang datang ke Siam untuk mencari sisa peninggalan sejarah Islam. Salah satu dari mereka, seorang penulis muda bernama Abu Zakaria, menemukan catatan lama di perpustakaan Damaskus. Di dalam catatan itu terdapat kisah tentang seorang penjaga istana terakhir dari keturunan Ghassan yang masih menyimpan tradisi ayah moyangnya. Ia sering membaca doa dalam bahasa Arab klasik yang ia warisi dari leluhurnya. Dalam doa itu, ia berkata, "Wahai Tuhan yang disembah oleh Muhammad, tetapkanlah aku di jalanmu, sebagaimana engkau telah menuntun nenek moyangku yang menerima surat dari utusanmu." Catatan itu membuat Abu Zakaria menangis. Ia menulis dalam bukunya bahwa surat Nabi bukan hanya mengubah satu generasi, tetapi meninggalkan jejak spiritual yang turun-temurun di dalam darah manusia yang menerimanya. Ia menulis, setiap huruf dalam surat itu mengandung ruh. Ruh itu tidak mati, tetapi berpindah dari satu hati ke hati yang lain. Kisah tentang Raja Harits kemudian menjadi pelajaran bagi para ulama, pemimpin, dan penguasa di masa setelahnya. Banyak khalifah yang memerintahkan agar surat-surat Nabi dipelajari bukan hanya dari sisi sejarah, tetapi juga dari sisi kebijaksanaan. Mereka ingin mengetahui bagaimana Nabi Muhammad dapat mengubah dunia hanya dengan kata-kata dan akhlak, bukan dengan paksaan. Di salah satu madrasah di Damaskus, seorang guru tua menjelaskan kepada murid-muridnya, "Lihatlah bagaimana seorang raja yang memiliki kekuasaan dan harta bisa bergetar ketika membaca surat dari seorang nabi yang hidup sederhana." Itulah bukti bahwa kebenaran tidak membutuhkan kekuatan duniawi untuk menunjukkan keagungannya. Murid-muridnya mendengarkan dengan penuh khidmat. Salah seorang di antara mereka bertanya, "Guru, apakah Raja Harits akhirnya masuk Islam sebelum wafat?" Guru itu tersenyum, menatap muridnya, lalu menjawab, "Allah lebih tahu isi hati manusia. Tapi kita tahu dari catatan sejarah bahwa di akhir hidupnya, ia sering berdoa dengan menyebut nama Tuhan yang satu. Dan itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa cahaya itu telah masuk ke dalam hatinya." Waktu terus berjalan, dan kisah itu mulai berkembang menjadi legenda yang diceritakan dalam berbagai versi. Di beberapa tempat, orang-orang menambahkan kisah mimpi Raja Harits yang melihat cahaya turun dari langit. Di tempat lain, mereka menambahkan kisah tentang utusan Nabi yang kembali ke Madinah, membawa kabar bahwa Raja Ghassan menangis ketika membaca surat itu. Terlepas dari versi yang berbeda-beda, satu hal tetap sama. Surat itu membawa kedamaian dan keheningan yang menggetarkan hati. Di abad-abad berikutnya, ketika para ulama menulis tafsir tentang dakwah dan kelembutan Nabi Muhammad, mereka selalu menyebut kisah surat kepada Raja Ghassan. Mereka berkata bahwa tidak ada dakwah yang lebih indah daripada dakwah dengan kasih sayang.